Semuanya kalau menuduh, sekali lagi, kalau menuduh palsu, itu harus bisa membuktikan palsunya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa digugat balik. Tapi yang jelas, orang lihat aslinya aja belum pernah lihat, kok bisa menyatakan palsu itu dari mana? bahwa Pak Jokowi itu KKN di Desa Ketoyan. Kita kan juga orang baru juga tidak tahu apakah memang Pak Jokowi itu di Ketoyan atau tidak, kan juga tidak tahu. Lah ibu saya jujur ya tidak tahu, taunya ya dari omongan orang, dari orang ke orang ya. Katanya gitu. Nanti saya takutnya apa ibu saya. Ya, itu kan anak saya nanti kan ibunya takut kejeblong gitu. Ya, karena saya juga Saya kan mengutarakan apa adanya ya Mas. Makanya saya bisa kita ambil data tidak pernah tahu secara langsung. di Boyolali, kota. Saya itu SMP-nya di SMP Negeri 2 Boyolali. Ngekos di sana, terus lanjut di Semea Boyolali yang sekarang SMK 1 Negeri, itu di sana juga ngekos, lanjut kerja di PKPN juga di tinggal di sini di desa ya, ini kalau tinggal karena waktu itu Pak kerja kan laju itu kalau masa zaman 98 itu juga nggak di sini kayak gitu, paling pulangnya seminggu sekali. Jadi kepastian bahwa Pak Jokowi itu KKN di sini tahun 83, secara pasti Ibu nggak tahu. Belum Pak, hanya dengar-dengar. Dari itu kebetulan kebetulan orang kok Pak Timo Uri yang mengantar gitu. Nah, itu kan mungkin dari cerita dari kaur kan fotokopi mungkin diceritain kayak gini, mungkin terus diceritain ke ibu kayak gitu. Maaf Bu, tanya, kalau kita KKN kan Bu menginap dan tinggal ya Bu. Iya. Kalau yang katanya Pak tadi menceritakan tadi itu mereka yang KKN tinggal di mana Pak Ibu ya menginapnya? Poskonya Iya saat itu. Di rumah Pak Cintu ya Pak Kepala Desa tadi. Oh sudah meninggal. Sudah meninggal. Oh Sudah sudah. meninggal. Rumahnya masih. Oh masih. Kosong Pak. Oh. Ya sekarang kan Pak Cintu. Almarhum. Anak-anaknya sudah nggak ada. Anaknya sudah mencar Boyolali. Oh. Itu rumahnya kosong. Jadi kemungkinan kalau emang betul Pak Jokowi pernah KKN tinggalnya di kepala desa yang terdahulu yang sekarang sudah almarhum. Kemungkinannya itu. Dan sekarang rumahnya kosong. Ya, Gitu. dan jadi kepala desa selama 30 lebih ya. 32 tahun. 32 tahun. 32 tahun menjabat kepala desa. Desa Ketoyan. Mungkin aparat kelurahan waktu tahun segitu mungkin Ibu yang perso sekarang yang masih. Saya tanya gini Pak. Oke. Saya tanya Pak, selama penyan tahun 83 sudah ada di situ sampun Bu, tapi tidak tahu. Nah, ini. Tetapi tetangganya ada loh sini. Warung juga. Oh Pak Kasmujo Pak. Permisi Pak. Iya Pak. Bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak sudah di semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Enggak bisa. Tidak Oh. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa karena sudah di atas ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Oh, iya, Bapak oh, iya. yang Pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50.
Harus di atas waktu 50. juga waktu Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini Saya untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Amankan di Geraha Pustaka Bapak. Seperti itu. Oh, jadi yang 18 Juli 1980 sudah diamankan, nggak ada lagi di sini. Ya, itu karena udah ada digitalnya. Jadi versi digital. Ya, versi digitalnya benar itu ya? Iya, benar itu. Nggak manipulasi? Nggak manipulasi dan bisa dicek langsung di Geraha Pustaka. Gitu. Oh, kenapa? Perlu diamankan 18 Juli 1980? Iya, kan kemarin juga ada dari Baris Krim Polri yang mengakses juga, habis itu dari UGM juga. Jadi kita membatasi buat mengamankan aja di sana. Boleh diakses di sana. Baris Krim Polri dan UGM datang ke sini kemarin. Iya. Oh, berarti ke Mangkubumi sana untuk analognya ya? Mangkubumi? Mana sih? Di mana sih? Geraha Pustaka di timurnya CEC. Geraha. Di sana perpustakaan pusat. Iya. Jadi ini tuh di bawah DPAD DIY. Oh, sana. Ya. Jadi dari sini diamankan. Iya. Selain dari 1980 yang bulan itu masih ada Kak. Harusnya kan di figura aja gitu daripada diamankan ya kan, orang cuma hanya bisa foto. Iya. Kalau memang versi analognya ada. Ya, maaf kita udah ada digitalnya. Jadi kan kita juga versi digital kan bisa dimanipulasi Mbak, gampang. Kalau versi digital. Iya, cuman kan kita juga harus menjaga ini ya Kak ya, fisiknya kan udah 1980. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat RH sekalian, ini tambah gawat saja ya. Soal pembuktian ijazah palsu Jokowi. Bagi lawyer atau pengacara Jokowi ini sudah melebar kemana-mana. Padahal ini justru petunjuk kalau yang sedang dihidangkan adalah dugaan kebohongan. Karena ternyata koran KR edisi 18 Juli hari ulang tahun Roy Suryo tahun 1980 itu tidak ada di perpustakaan. Sudah diamankan konon katanya oleh Bareskrim. Padahal seperti kata Roy Suryo, ini bukan barang bukti kejahatan, kecuali dia menjadi barang bukti kejahatan tapi kejahatannya berbeda, yaitu kejahatan pemalsuan dokumen versi lain yang dilakukan oleh pihak lain untuk meyakinkan publik bahwa memang pada tanggal 18 Juli itu ada pengumuman dan ada nama Jokowi yang tertera di situ. Jadi sobat era sekalian, negara yang tidak berani transparan, institusi yang tidak berani transparan, institusi atau orang yang mau menutupi kebenaran, pastilah karena dia merasa bersalah. Kalau benar ya tentu dia tidak akan hilangkan barang bukti itu. Jadi sobat era sekalian, coba kita bacakan apa yang disampaikan Roy Suryo ini ya. Kita rely on Roy Suryo sebagaimana diberitakan oleh Okezon, yaitu koran Kedaulatan Rakyat pengumuman hasil ujian masuk UGM Jokowi disita. Roy Suryo jahat sekali. Oke, itu berita dari Okezon ya. Jakarta, pakar telematika Roy Suryo
mengungkapkan surat kabar kedaulatan rakyat KR edisi Jumat Kliwon 18 Juli 1980 telah disita oleh Bareskrim. Mantan Menpora itu pun menyayangkan penyitaan tersebut. Roy Suryo menjelaskan koran KR yang memberitakan pengumuman kelulusan ujian masuk proyek Perintis 1 PPI Unitas Gajah Mada tahun 1980 itu bukan merupakan bukti kejahatan. Hal itu diungkapkan Roy usai mendapat temuan baru bahwa koran KR telah disita dari perpustakaan DIY. Kami menemukan bundel KR edisi tahun 1980, tapi yang jahat tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan petugas perpustakaan, ini gimana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ada YouTube-nya, ada beredar, kata Roy saat jumpa pers di kantor ASA Indonesia Jakarta Selatan Senin. Pihaknya hanya menemukan koran KR edisi Januari, Februari, Maret, April, Mei tahun 1980. Sementara edisi bulan Juni, Juli, Agustus 1980 telah disita Bareskrim Polri. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan, tutur Roy. Oke. Namun tak hanya itu, Roy juga menyebut ada kejanggalan dengan koran KR edisi Jumat Kliwon 18 Juli 1980 yang ditampilkan Dirtipidum Bareskrim Polri saat jumpa pers beberapa waktu lalu. Kejanggalan terletak pada penulisan hari pasaran penanggalan Jawa yang ditampilkan dokumen KR saat jumpa pers di Bareskrim. Ya. Jadi lanjutannya ya. Oke. Banyak iklan. Jadi kalau kita baca dari handphone ini ya iklan, siap-siap iklan. Apalagi coba kita lihat ya. Tiba-tiba diganggu iklan dia. Oke. Halaman keduanya diganggu iklan. Kita bacakan terus sobat era sekalian ya. Bismillah. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Lanjutkan. Oke. Oh ini aja. Ya, oke. Edisi sebelumnya itu pada bulan Agustus, bulan puasa. Cek bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa, yang ada pasa, dan cari cek KR edisi sekarang. Semua terbaca pasa. Jadi kalau misalnya nanti karena ada yang berusaha diedarkan itu puasa, maka kami akan mempertanyakan, tutur Roy. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami akan terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milik perpustakaan daerah DIY yang itu hak rakyat kok dibawa oleh petugas? Ini jahat sekali, pungkasnya. Ya sobat era sekalian ya, sekali lagi ya, jangan marah dengan Roy Suryo dan kawan-kawan yang berusaha membuktikan bahwa semakin kuat dugaan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Jadi hari ini melalui press conference kemarin itu terungkap bahwa koran tanggal 18 Juli 1980 yang konon memuat pengumuman hasil dari Perintis 1 ya, ujian masuk penyaringan Perintis 1 itu raib, lenyap, dan koran itulah yang konon ada pengumuman dan nama Jokowinya. Sekarang ketika mau dicek di perpustakaan DIY, which is perpustakaan itu lengkap, koran mulai dari tahun 45, kemudian khusus untuk edisi Juni, Juli, Agustus itu hilang, raib. Jadi kalau ada berarti 3 bundle tuh raib. Barangkali kalau 1 bundle kan terlalu kentar, jadi 3 bundle itu ditahan. Dan 3 bundle itu ya kita kehilangan untuk menjelaskan apa puasa dan pasa. Jadi sobat era sekalian, ini makin menarik ya, makin menunjukkan what happened, ada apa. AADC ada apa dengan Careskrim ya. AADC ada apa dengan Careskrim. Jadi saudara sekalian,
logikanya adalah, ini kita lihat ya, koran yang edisi puasa ya, ini koran yang diedarkan oleh Bareskrim secara digital, tertulis puasa. Kita lihat di zoom ya, kanan atasnya tertulis puasa. Tetapi sekali lagi kata puasa itu tidak ada, bukan tidak lazim, tidak ada dan tidak digunakan oleh KR. Nah itu ya, Kliwon 13 Juli puasa. Dan juga katanya ada hal lain ya, yang bold itu baru sekarang sepertinya, bukan tahun-tahun awal tahun 80. Jadi itu namanya puasa. Seharusnya pasa. Dan ketika ada dispute seperti ini kan kita tinggal lihat analognya. Kalau yang begini bisa direkayasa kalau digitalnya. Tapi analognya bisa kita lihat. Ternyata ketika mau dilihat analognya hilang. Konon katanya disita Bareskrim. Nah saya mudah-mudahan ini pegawai perpustakaan ini ada tanda terimanya. Ya kan, kalau dia memang itu barang bukti ada BAP-nya, berita acara penyitaannya. Tapi bagaimana kemudian dia menyita barang bukti sementara proses sudah dihentikan? Kan aneh jadinya. Dan itu juga bukan barang bukti kejahatan, tetapi bisa jadi punya potensi menjadi alat bukti. Karena tapi kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain, bukan pihak ya ada kaitannya dengan ijazah palsunya, tapi tindak pidana lain ya, tindak pidana lain. Jadi sobat era sekalian, itu ada nomor 14 Joko Widodo ya, itu harus dilihat secara analognya seperti apa. Nah, saya membayangkan ya, Dirtipidum ketika mengumumkan data-data yang sifatnya lama begitu ya, barangkali dia tidak berpikir bahwa orang seperti Rismon akan punya curiosity yang tinggi. Saya pun cuek aja, dah kita skeptis. Tapi ternyata dia scrutinize apa-apa yang ada di big screen itu yang merupakan bukti. Salah satunya adalah soal puasa dan pasa. Baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa yang asli Yogyakarta yang mengatakan nggak ada yang namanya puasa, itu adalah pasa. Cuma satu huruf. Orang akan mengatakan satu huruf aja kok dipermasalahkan. Satu huruf itu menjadi kunci. Apakah yang ditampilkan itu secara analognya memang ada seperti itu? Atau jangan-jangan sudah diubah secara digital? Kan itu common sense-nya sobat era sekalian. Ya, itu yang jadi persoalan. Nah sekarang tolong keberanian, kejantanan siapapun pihak-pihak yang menyita edisi 18 Juli 1980 tersebut. Karena itu menjadi pembuktian apakah ada rekayasa alat bukti atau tidak. Jangan lupa itu kejahatan. Bisa kena obstruction of justice, bisa kena pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, ya, mengubah data elektronik, tapi bukan data elektronik sih sebenarnya yang diubah, tetapi yang jelas dia mengacak-acak dokumen, ya, secara elektronik supaya tampak seperti dokumen yang asli. Padahal analognya itu bukan puasa tapi pasa. Jadi pertanyaannya sobat era sekalian, itu saja yang saya ingin katakan. Ya udahlah ya, kenapa dihilangkan? Sekali lagi, ini tidak menuduh, tetapi ini justru meminta klarifikasi. Jangan sampai orang yang meminta klarifikasi yang kemudian dipersoalkan, ya, seperti ancaman dari lawyer-lawyernya Jokowi atau ancaman dari penasihat Kapolri. Aneh sekali. Kenapa orang yang ingin mengetahui informasi dan kebenaran yang sesungguhnya justru diancam-ancamin? Sekali lagi, kalau dikatakan Jokowi yang dikriminalisasi, itu playing victim.
Faktanya Jokowi tidak pernah dikriminalisasi. Yang dikriminalisasi itulah Bambang Tri dan Gus Nur. Kena tuntutan 10 tahun, vonis 6 tahun, dan kemudian divonis tetap inkrah 4 tahun dan sudah menjalani masa hukuman 2/3 masa hukuman dan bebas bersyarat. Tetapi khusus untuk Bambang Tri sepertinya masih gelap. Kita tidak tahu di mana posisinya saat ini. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi kebenaran akan menemukan jalannya kalaupun dia belok-belok dan berusaha dibendung atau ditutupi. Hanya dari satu kata saja, dari puasa, pasa menjadi puasa, itu bisa mengungkap segalanya. Jadi jangan remehkan satu huruf. Dengan satu huruf, dengan kerikil kecil, Anda bisa jatuh. Institusi bisa jatuh. Sekali lagi, please pihak yang menahan itu tunjukkan. Dan kalau memang ada konspirasi, ya, kalau memang ada siapapun, maka wajib dibuka konspirasi ini. Konspirasi untuk dalam tanda kutip menyelamatkan Jokowi atau membungkam Roy Suryo dan teman-temannya. Kalau ada konspirasi seperti itu, tolong Pak Prabowo Subianto, institusi yang besar itu sedang menghadapi masalah ini yang perlu Anda turun tangan secara langsung. Atau kita bisa rely on dengan Kapolri misalnya, karena Sigit mengatakan akan presisi, akan profesional. Coba ditampilkan lagi tuh, akan profesional dalam mengungkapkan kasus ijazah ini. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Nanti kita akan hubungi Khozinuddin, pengacara, atau Mas Roy sendiri ya. Tetapi ini kita bahas dulu karena dengan membahasnya pun jadi menarik ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Wasitnya ikut main, gawangnya main geser seenak jidat. Terorganisir pasti big money. Kemudian, nah ini apalagi kalau ada big money. Assalamualaikum, moga sehat selalu ya Bang Rismon, Sianipar serta yang lainnya. Keep the spirit Mas Rismon, from a fellow researcher. Lagi ya. Copot Kapolri, keren cadas, ada apa? Komat Kamid ya. Gitu. Pukulkan tongkatnya Bang agar Fir'aun dan bala tentaranya hanyut dalam kehinaan. Apalagi maksudnya ini. Sehat selalu semuanya. Ijazah palsu tak perlu dibuktikan, asli lagi Bang. Kalau ada asli nama Jokowi mestinya ada yang ada dan tidak diamankan. Logika saja kalau sampai ada yang diambil berarti fix ijazah palsu, ibarat seperti CCTV yang dirusak dihilangkan untuk menghilangkan barang bukti. Ya, itu terjadi pada KM50, terjadi dengan Sambo. Tiba-tiba CCTV-nya rusak katanya. Kemudian periksa font hurufnya, ya, bandingkan sama koran di tahun yang sama Bang Rismon. Udah kalah telak sih Pak Kasmujo, udah menegaskan bukan dosen pembimbing skripsi maupun akademik dan dikonfirm istrinya. Kemudian sudah saatnya Parcok dikoreksi, gemoy, diem bae, kacau. Oh, Bareskrim pemain juga. Ya kita tidak tahu, itu kata Roy Suryo ya, persisnya kita nggak ngerti. Sistematis kebohongan demi kekuasaan. Kemarin saya lihat live Bang Rismon yang tahun 79 puasa, tahun 80 puasa, tahun 81 puasa, tahun 82 puasa, begitu adanya. Oke. Kemudian saya tidak tahu ini live-nya ya. Kalau tahun 80 puasa, tahun 81 puasa, tahun 82 puasa, begitu adanya. Saya tidak tahu, tapi yang jelas adalah kenapa koran itu dihilangkan. Jadi kan ada dua pertanyaan. Soal puasa dan pasa itu satu. Yang kedua adalah soal adanya nama Jokowi di dalam penerimaan itu. Itu kan juga yang harus diklarifikasi. Nah, kenapa kemudian kalau benar, kenapa kemudian dihilangkan? Kan sederhana. It could be possible puasanya benar, tetapi apakah benar nama Joko Widodo di nomor 14 yang diterima di program sarjana? Itu juga harus menjadi pertanyaan ya.
Kemudian hidupkan kembali Jenderal Hugeng, ganti Listio Sigit supaya hukum berjalan dengan baik dan benar. Yakub bilang jika Jokowi menunjukkan ijazahnya takut terjadi chaos. Kalau emang asli kenapa harus chaos? Kecuali emang palsu berarti secara tidak langsung Yakub sudah menyatakan ijazah Jokowi memang palsu. Kepolisian NGRI 62 LB lebih parah dari kasus Sambo. Kasus ijazah Jokowi kok menyita KR oleh Bareskrim. Ya, ini sengaja disalah-salahkan tulisannya ya. Kembalikan Polri ke Tokubetsu Kaisatsu Tai. Apa maksudnya ini? Hidup Mulyono Sigemoy Wassalam. Kezaliman sedang diperlihatkan oleh penegak hukum di mana rakyat mencari keadilan. Nanti kalau rakyat mencari keadilan tiba-tiba rakyatnya yang kemudian dikriminalkan kan. Ini kan people inquiry, people scrutiny, people oversight ya. Kemudian kubu Mulyono panik, kepanikan akan mengakibatkan chaos. Kira-kira habis berapa miliar ya buat ngamanin kasus ijazah, menang banyak isi love ya. Karena Densus 88 tangkap ini teroris sesungguhnya, komplotan Jokowi dan pengacaranya ancam negara akan dibuat chaos. Kenapa harus diamankan Bareskrim? Ya ini juga pertanyaan. Hidupkan kembali Jenderal Hugeng, oke. Bareskrim tahun 83 kali, Jokowi tahun 85. Awal katanya harus percaya Bareskrim, tapi kok enggak kompak piye toh iki. Ya itu soal KKN kan, kata Bareskrim tahun 85, kata Jokowi awal tahun 85. Kata Bareskrim tahun 1983, kata Jokowi awal tahun 1985. Kok bisa berbeda? Isu ijazah palsu berkembang pesat dan menimbulkan banyak narasi, dari narasi bohir, kriminalisasi sampai chaos. Entah narasi apa lagi yang berkembang. Mungkin nanti ada narasi bisa menyebabkan World War III. Jadi narasi bohir ini di-raise oleh Ngabalin. Narasi kriminalisasi di-raise oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Narasi chaos di-raise ya, ditimbulkan oleh pengacara Jokowi. Jadi kita ngomong apa adanya saja. Kemudian janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kehancuran ya. Kemudian we walk the talk di pasar Pramuka Pojokan. Oke, itu juga yang harus dijawab. Harta ratusan triliun akan habis untuk menutupi kejahatan. Harta siapa ya? Chaos oblong kali itu ya. MK-nya jadi orang apapun, makanya jadi orang apapun itu belajar jujur. Kalau setiap hari setiap kata-kata bohong selama hidup tidak bisa jujur, itu sulit bohong. Makanya semua disimpulkan bohong, sulit untuk berbuat jujur. Takutlah dan waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antara ia dan Allah penghalang ya. Sungguh memalukan. Kemudian Termul jangan kepanasan song. Kasus ijazah dengan bikin kegaduan. Menteri-menteri peliharaan dia dari gas, LPG, Bahlil, pagar laut, Menteri KKP, Raja Ampat Bahlil, dan sekarang 4 pulau Aceh Tito, perintah Mulyono kah? Tanya dong siapa nama orangnya yang nyita dan bisa lihat CCTV begitu aja kok repot. Ya. Ini orang nih ya, kalau didatangin polisi aja udah takut ya kan. Dia ganyang terus bang sampai masuk ke neraka jahanam. Oh, janganlah. Sekali lagi kita cari kebenaran bukan pembenaran ya. Kemudian ya, tapi 1979 dan 1991 dicek puasa or puasa no problem ya. Gitu. Kemudian there is no perfect crime. Hidupkan kembali Jenderal Hugeng. Oke. Jadi begini saudara sekalian, kalau memang benar tertulis puasa, ya it's okay. Artinya benar untuk satu sisi, tapi tolong diperlihatkan edisi 1980 tadi. Jangan-jangan Bareskrim nggak berpikir tuh peneliti itu bisa mencari dokumen 40 tahun yang lalu. Berapa? Dokumen 45 tahun yang lalu. Dipikirnya paling sudah hilang. Ternyata ya dokumennya ada, analognya ada, dan bisa dicek. Nah ternyata ketika mau dicek, barang itu kagak ada, sudah diamankan ya.
Kalau dibilang sudah diamankan kemarin berarti datangnya tuh pada hari Minggu dong. Ya, kalau kemarin berikutnya. Lagian sih Rismond ngomong dulu. Dia nggak menyangka bahwa ada pihak lain yang lebih cepat ya datang ke perpustakaan itu ya. Semoga koran lama yang disita dikembalikan ya. Awas hati-hati menteri-menteri. Oke. Segala cara untuk menutupi kebohongan, kasihan Bareskrim memperburuk lagi citra polisi. Oke, saudara sekalian ya, itu yang kita bisa share ya. Yang jelas kalau sekarang ya memang tulisannya pasa, tetapi ada dua hal yang kita harus perhatikan. Puasa dan pasa. Oke. Kemudian adakah nama Joko Widodo itu yang paling penting. Ya, lalu kemudian diteliti analog dan digitalnya. Apakah ada perubahan dari analog? Kan begitu sobat era sekalian. Jadi kalau kita bilang hati-hati dengan satu huruf, ternyata problemnya bisa jadi bukan di satu huruf itu, tapi problemnya itu menjadi petunjuk bagi Tifa, Dr. Tifa dan Roy Suryo untuk mempersoalkan koran itu dan kemudian menjadi guide bagi Rismond untuk datang atau mencarinya. Kan begitu kan sesungguhnya kan. Jadi itu makna satu huruf itu di situ. Satu huruf itu sudah memberikan petunjuk ya, harus what to do. Itu yang jadi persoalan. Bisa jadi ternyata tertulis puasa. Tetapi apakah betul original bahwa memang ada penerimaan nomor 14 itu nama Joko Widodo yang memang diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk program S1, bukan program sarjana muda sebagaimana yang beredar lagi-lagi oleh Bareskrim sendiri. Kan itu juga menjadi persoalan. Begitu sobat RH sekalian. Coba kita baca yang jumping terakhir ya. Logikanya kalau ada ijazah asli tentu mudah dia penjarakan Roy Suryo CS. Seorang pembohong selalu dibela para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat dan didoakan para munafik terlaknat. Jadi sobat RH sekalian, sekali lagi ya, ini bukan soal doa mendoa, tetapi ini soal benar-benar pure mencari kebenaran. Karena tadi landasannya adalah the right to information. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi, mengolah dan membagikannya, mendistribusikannya. Jadi tidak boleh ditahan hal-hal seperti ini karena jelas ini bukan mengganggu proses penegakan hukum atau menghalangi, justru ini membuka tabir penegakan hukum yang sesungguhnya, a genuine law enforcement. Begitu sobat RH sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.